Kegiatan utama kami adalah manufacture untuk tegel atau keramik, baik itu lantai maupun dinding, dengan berbagai ukuran, mulai dari kamar mandi 25-40. Waktu lalu kami pernah bikin 30-30, kemudian juga sekarang kami produksi 25-25, 25-40, dan 50-50, serta 40-40. Seperti yang dilihat di atas adalah susunan manajemen Dewan Komisaris Bapak Theo Legato Pensi sebagai komisaris utama, dan baru saja kami melakukan RUPS penggantian komisaris Ibu Luciana Sutanto digantikan dengan Bapak Hendra Rinardi, dan sebagai direksi saya pribadi dan juga Ibu Yuli Berliana Posman. Kantor kami ada di atas di sini di Belesa Office Tower lantai 21. Demikian singkat cerita milestone daripada perjalanan PT Cahaya Putra. Dan juga kami paparkan sekarang adalah kinerja di dalam tahun 2021. Silakan slide. Pada tahun 2021 kapasitas terpasang seluruh pabrik keramik di Indonesia naik 13 juta meter persegi menjadi 551 juta meter persegi per tahun dengan tingkat utilisasi sebesar 75%. Jumlah produksi keramik tumbuh positif sekitar 35% dari 304 juta meter di tahun 2020 menjadi 410 juta meter di tahun 2021. Bagaimana kita mengetahui kita terkena dampak daripada COVID, tetapi kita bersyukur pemerintah melakukan begitu banyak stimulus-stimulus, seperti juga stimulus PPN pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah, PPNDTP, pelonggaran rasio loan to value, financial to value, kredit untuk pembiayaan properti, karena usaha kami sangat berrelasi dengan usaha properti. Kemudian juga pemerintah menargetkan program 1 juta rumah yang terus bergulir, yang kami harapkan juga semoga di tahun 2022 ini sampai dengan ke depan juga makin banyak rumah-rumah sederhana, rumah-rumah murah untuk rakyat yang akan dibangun. Karena ini juga menjadi target segmen kami yang paling besar untuk perumahan. Kemudian di tahun 2021 juga seperti kita ketahui semua harga mengalami kenaikan setelah pasca COVID. Banyak negara-negara sudah membukakan diri, tetapi juga dampak daripada itu adalah kenaikan harga-harga. Harga bahan baku kami juga naik, mengalami peningkatan juga, mulai dari bahan baku enggo, glasur, carton box, dan juga yang lumayan cukup besar adalah untuk energy cost batubara. Batubara kami lagi tahun 2020 itu hanya membeli Rp975 per kilo. Tahun lalu kami membeli udah Rp1.600, sehingga dampak kepada energy cost juga naik. Tetapi juga kami terima kasih kepada pemerintah yang juga PGN tentunya dengan waktu lalu sudah menurunkan harga gas dari $9 menjadi $6 dan juga masih dipertahankan, dan juga PLN juga tidak naik. Hanya saja saat ini kita tahu semua karena harga oil and gas naik, harga crude oil sudah naik sangat tinggi, berdampak juga kepada kami karena kami memakai juga oli untuk industri, dan harganya tentunya harga industri bukan harga subsidi, naik cukup banyak juga, sekitar 14 atau 15 ribu saat ini kami beli. Kalau dilihat dari realisasi kapasitas dari kami terpasang tahun 2020 9.980 meter persegi per tahun. Saat ini kami terpasang 12 juta meter persegi karena tahun 2020 kami melakukan ekspansi satu line produksi. Tetapi realisasi di tahun 2020 adalah dari 9.180 kami berproduksi 6.119.274 meter persegi per tahun. Di tahun 2021
menjadi naik 8.711.592 meter persegi per tahun, sehingga utilisasi dari 66,6% naik menjadi 72,6%. Dan juga kami mengalami pertumbuhan sebesar 42%. Slide selanjutnya. Ini dapat saya sampaikan sekilas yang tadi untuk produksi, dan juga sekarang adalah pendapatannya. Pendapatan kami tahun 2021 275 miliar dengan laba bersih 12,2 miliar, dan juga penjualan kami 7,84 juta meter persegi per tahun, dan tadi juga jumlah produksinya 8.710.000 meter persegi. Saat ini kami mempekerjakan kurang lebih 420 orang. Seperti Bapak Ibu ketahui, kami TBK, boleh kasih lihat slide harga saham kami naik turun, tetapi kami terus berusaha untuk memperbaiki kinerja sehingga bisa mendongkrak harga saham kami. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya berikan kepada Bu Yuli untuk melanjutkan presentasinya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan intisar keuangan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk laba kotor tahun 2021 kita membukukan 27,64 miliar dibandingkan tahun sebelumnya 23,28 miliar, di mana ada terjadi kenaikan sebesar 4,26 M. Kemudian untuk laba bersih ada peningkatan dari 144 juta sebelumnya pada tahun 2020 menjadi 12,2 miliar. Untuk liabilitas perusahaan pada tahun 2020 kita membukukan sebesar 129,37 M naik menjadi 200,79 M, atau ada kenaikan sebesar 71,42 miliar. Ekuitas perseroan juga ada mengalami peningkatan sebesar 14,2 miliar, yaitu dari 225,53 miliar menjadi 240,4 miliar. Dari sisi aset perseroan juga membukukan kenaikan sebesar 86,33 miliar, yaitu dari 354 miliar 90 miliar tahun 2020 menjadi 441,24 miliar. Untuk beberapa rasio keuangan di tahun 2021 dapat kita jabarkan sebagai berikut. Rasio laba terhadap aset atau ROA sebesar 2,77%, rasio laba terhadap pendapatan sebesar 4,51%, current ratio kita sebesar 126,35%, dan debt to asset kita sebesar 45,51%. Oke, dari sisi strategi usaha, perseroan akan memfokuskan pada produksi, penjualan, dan keuangan dengan penjabaran sebagai berikut. Dari sisi produksi, perseroan akan memfokuskan pada pengembangan produk yang mempunyai nilai estetik tinggi dan harga yang cukup bersaing di pasar, sehingga dapat diserap oleh pasar keramik nasional. Di samping itu, kita akan mencoba mengembangkan beberapa size lain agar tercipta diferensiasi produk, sehingga customer lebih banyak pilihan terhadap produk-produk produksi dari PT Sain Putra. Dari sisi penjualan, perseroan akan memperluas jaringan distribusi yang ada dengan lebih memperluas segmentasi untuk proyek perumahan menengah. Kemudian dari sisi keuangan, perseroan akan memfokuskan pada pengelolaan cash flow dalam penyediaan modal kerja dan meningkatkan pengendalian risiko secara tepat, terutama terhadap risiko nilai mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga. Demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini.